Gue bakal kasih tahu cara bikin animasi pendulum kayak barusan. Di sini gue pakai software Maya. Kalau kalian pakai Blender tetap bisa belajar lewat video ini. Ya cuma teknikalnya gue bakal pakai cara Maya. Pertama kita setup dulu, import rignya pakai reference editor kayak yang udah dijelasin di tutorial sebelumnya. Terus atur kamera atau layoutnya yang jelas. Untuk rignya udah gue taruh di deskripsi kalau kalian mau pakai rig yang sama. Pendulum termasuk ke dalam salah satu basic kalau mau belajar animasi. Sebenarnya lebih baik belajar bouncing ball dulu, tapi karena udah banyak yang buat, jadi gue langsung ke pendulum aja. Banyak tinggal cari aja di YouTube, tapi ya emang kebanyakan bahasa Inggris. Kenapa lu harus ngerti basic pendulum? Tujuan lu belajar pendulum biar tahu mana yang ngelit dan mana yang follow through dalam animasi. Ngelit itu sesuai namanya, artinya yang duluan. Sedangkan follow through itu yang delay atau ketinggalan. Kalau mau lebih tahu detailnya, bisa tonton 12 prinsip animasi dari Alan Baker. Salah satunya ada follow through di situ. Jadi kalau pendulum kepalanya lah yang ngelit, terus ekornya yang ngedelay atau follow kepalanya. Basic ini bisa diterapin di macam-macam animasi, salah satunya animasi karakter. Contohnya kayak gini nih, animasi acting simple kayak gini, bisa kelihatan lebih natural kalau kepalanya dibikin ngelit. Di sini gue bakal kasih tahu 2 cara bikin animasi pendulum yang gue tahu. Tapi reminder, animasi itu ilmunya agak rancu, nggak semua yang gue kasih tahu 100% bener. Ada suatu saat dimana lu butuh nge-break rules-rules tertentu buat hasilin animasi yang lu mau. Setiap animator punya caranya sendiri buat bikin animasi, dan kali ini gue bakal nge-share cara gue. Yang pertama, gue akan buat yang simple, yaitu cuma maju kayak gini. Kalau kalian udah bisa yang ini, kalian bisa bikin yang lebih ekstrim lagi kayak gini. Kita bakal fokus nganimate kepala duluan. Kenapa? Ya karena dia yang ngelit. Tailnya bisa belakangan karena dia follow kepalanya. Kayak biasa, pose to pose dulu. Pencet S untuk nge-key. Oh iya, kita bakal nganimate dengan langsung bentuk spline aja, nggak perlu bentuk step, biar kalian gampang lihat timingnya. Kalau kalian lupa cara ngubah tangentnya, ada di preference di sini, animation. Default tangentnya bisa spline atau auto, yang biasanya udah jadi default. Tentuin kecepatan kepalanya. Kalau kalian masih belum bisa nentuin timingnya, biar gampang pakai jarak setiap key yang sama aja dulu. Misalnya 10 frame. Jadi pose 1 ke pose 2 berjarak 10 key. Begitu juga pose 3 dan seterusnya, biar kalian nggak bingung. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau jaraknya ganjil. Biar kalau kalian kasih in between lagi, jaraknya juga bisa sama. Jadi lebih rapih. Oke, udah jadi 2 pose utamanya. Habis itu tinggal kasih in between di antara pose-posenya. Gue ingetin lagi ya, in between itu adalah pose atau gambar di antara 2 pose utama. Di dalam in between bisa dikasih beberapa prinsip yang ada di 12 prinsip animasi. Misalnya yang paling common itu arc atau gerak lengkung. Di sini gue milih melengkung ke bawah. Biar lebih dinamis, jangan cuma mainin translate aja, tapi kasih juga rotasi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, gue kasih juga slow in di awal dan slow out di akhir, pakai tools in betweener. Apa itu in betweener? Ada banyak sebenarnya tools in betweener, salah satunya yang biasa dipakai animator Maya itu kalau nggak salah Twin Machine. Yang dimana gue sendiri baru pertama coba pas bikin video ini. Gue biasa pakai yang udah disediain tools di bawah sini. Buat yang belum tahu, Blender pun juga ada semacam tools in betweener kayak gini yang udah jadi bawaannya. Terus fungsinya in betweener itu apa sih? Tools in betweener dapat secara otomatis menghasilkan frame-frame in between antara 2 key poses yang telah ditentukan. In betweener ini bantu kita untuk bikin in between. Tapi kan tinggal pencet S. Nah, tapi gimana kalau kontrolnya banyak kayak gini? Kalian hanya perlu select semua, klik, and done. Kalian juga bisa dengan mudah mau bikin in between-nya lebih mendekat ke pose A atau pose B. Kalau mau ngelit ya berarti deketin ke pose B, mau delay ya deketin ke pose A. Masih banyak lagi alasan kenapa in betweener ini bisa mempermudah hidup kalian. Yang tujuannya yaitu biar animator bisa fokus ke aspek kreatif, nggak cuma teknikalnya aja. Nah, ada juga cara lain tanpa pakai in betweener yang wajib banget kalian tahu, yaitu copy. Ya, cuma copy aja. Caranya, gue pilih beberapa frame setelah atau sebelumnya, tekan middle scroll, tahan sambil tarik ke posisi keyframe-nya, lepas, terus S. Basically ini sama aja kayak gue key bagian sini, hapus yang ini, terus geser. Cuma ini cara cepatnya, alias ini cuma shortcut mengcopy paste key di Maya yang kebanyakan orang belum tahu. Gue mau merecap lagi apa yang udah kita buat. Sebelum itu, gue edit lagi biar lebih menarik dikit. Di awal ini gue bikin lebih miring, karena dia ngelit jadi gue rasa make sense. Pastikan artnya rapi. Bisa nyalain motion trail biar kalian bisa lihat artnya dengan jelas.
Oke, gue rasa kepalanya udah cukup. Mari recap lagi apa yang terjadi di kepalanya. Kalau kita perhatiin, di antara dua pose utama kepala yang udah gue buat ini, ada 3 keyframe atau 3 in between. Beberapa orang menyebut yang tengah sebagai breakdown, sementara di antara pose utama dan breakdown sebagai in between. Tapi biar lebih simpel, untuk sekarang sebut aja in between untuk ketiganya. Gue pakai 3 in between. Pertama arc, gerakan lengkung yang gue buat dengan nurunin ini ke bawah, terus slow in, dan slow out. Yang gue buat dengan cara ngatur spacing pakai cara yang udah gue jelasin barusan. Bisa pakai tools in betweener atau yang lebih simple bisa copy aja. Di sini gue akan extend durasi dari animasinya karena ekornya akan berhenti lebih terlambat daripada kepalanya dan masih punya momentum sebelum dia benar-benar berhenti. Biar nggak nge-freeze gitu aja, gue kasih slow out lagi. Dan gue bikin artnya lanjut terus sampai akhir kayak gini biar nggak terlihat cuma terpaku di satu titik aja. Oke, ini optional, tapi di in-between pertama gue rasa akan lebih menarik kalau kita kasih antisipasi dibanding slow in. Antisipasi adalah salah satu prinsip animasi yang pada dasarnya itu gerakan ancang-ancang, dan arahnya berlawanan dengan arah yang dia tuju. Karena dia menuju ke kanan, maka antisipasinya ke kiri. Dan gak lupa gue kasih arc juga untuk antisipasinya. Kalau udah puas dengan animasi kepalanya, kita lanjut ke animasi tailnya. Kita bakal nerapin prinsip animasi follow through. Nah, caranya gimana? Gue bisa dengan mudah pakai feeling aja untuk nentuin gimana ekornya ini bakal bergerak. Kalau ditanya caranya gimana, ya gue bakal jawab pakai feeling aja. Tapi buat kalian yang baru belajar mungkin belum punya feeling itu untuk ngerasain gerakannya. Makanya gue akan tunjukin workflow yang bisa kalian ikutin untuk sekarang, biar kalian bisa paham basicnya. Di awal, gue sebut ada 2 cara bikin animasi pendulum yang gue tahu. Dan yang gue maksud lebih ke cara bikin tailnya. Cara pertama itu cara yang rapi tapi bikin kalian paham. Dan yang kedua adalah cara yang berantakan tapi efisien. Seperti yang udah gue jelasin, cara pertama adalah cara yang rapi. Jadi gue pakai jarak tiap frame yang sama. Dan gue menyarankan pakai jarak 8 frame. Jadi in between-nya bisa gue taruh pas di tengahnya kayak antisipasi ini. Dan kalau mau gue tambahin in between kedua, bisa gue taruh lagi di antaranya. Itulah kenapa gue pakai jarak 8 frame. Basically kelipatan dari 2, karena mencegah ada frame yang beda satu kayak gini. Select ekor pertama dan rotate sebesar yang dibutuhin. Kira-kira aja, kalau kepalanya bergerak secepat itu dari titik A ke titik B, sebesar apa spacingnya? Konsep dari follow through itu nggak ada yang delay kalau nggak ada yang lead. Yang lead pertama itu kepalanya, diikutin ekor 1, terus ekor 2 lebih delay dari ekor 1, dan ekor 3 lebih delay dari ekor 2. Jadi kalau kepalanya baru mulai jalan, ekor pertama cenderung lebih dekat ke pose A. Terus saat berhenti dia masih lanjut bergerak sampai bablas ke depan, terus balik berayun sampai spacingnya makin mengecil, dan akhirnya berhenti. Begitu juga untuk ekor 2 dan ekor 3. Di sini gue gak cuma ngatur spacingnya dari yang kelihatan di kamera aja, tapi lewat graph editor juga, sehingga gue bisa lihat spacingnya yang makin lama makin kecil, dari graphnya yang juga semakin kecil mendekati akhir, sampai value-nya 0 lagi. Kalau udah puas dengan hasilnya, lanjut bikin ekor kedua. Tapi pertama, gue akan select ketiga ekornya, dan buat keyframe di penempatannya sama kayak ekor 1. Lanjut ekor 2, bikin gerakan kayak ekor 1, cuma extreme point-nya dibuat lebih terlambat 4 frame. Extreme point adalah titik terjauh dari gerakannya. Dan extreme point-nya dibikin lebih terlambat 4 frame maksudnya, kalau ekor 1 extreme point-nya di frame 9, maka ekor 2 extreme point-nya di 4 frame berikutnya, yaitu frame 13. Begitu juga seterusnya. Saat antisipasi, karena gerakannya agak cepat, gue ikutin aja dulu ekstrimnya kayak ekor 1. Karena pas antisipasi ekor 2 ini masih terlalu ngikut ekor 1 atau belum kelihatan lemes,
Gue kasih in between lagi dengan bikin extreme point-nya lebih terlambat 2 frame. Gak masalah selama gak ada yang beda 1 frame. Lanjut ekor 3. Extreme point-nya dibuat lebih terlambat 2 frame dari ekor kedua. Kalau ekor 2 extreme point-nya frame 12, berarti ekor 3 di frame 15. Sebelum itu gue kill lagi ekor ketiga sambil select ekor 2, biar penempatan keyframe-nya sama. Rotate aja pakai feeling kalian di setiap extreme point-nya. Kalian juga bisa menghapus beberapa key kalau kalian rasa itu ngebantu menghaluskan animasinya dengan lebih cepat. Asal kalian jangan naruh key selain di frame yang seharusnya. Oke, itulah basic pengerjaan tailnya. Sekarang gua akan mempolis pendulum ini biar kelihatan lebih bagus dan masuk akal. Mulai dari kepalanya lagi. Karena gue extend end frame-nya, tentu nggak bisa gue biarin dia diam tiba-tiba gini. Kasih idle animation biar tetap terlihat hidup. Dan idle-nya pun bisa kalian lanjutin art-nya biar dia nggak kelihatan stay di satu titik aja. Terus gue juga mau polish tailnya, terutama yang awal ini. Ingat kan, nggak ada yang delay kalau nggak ada yang lead. Jadi karena ekor kedua follow ekor ke satu ini lebih masuk akal kalau dia udah mulai bergerak berlawanan. Makanya gue kasih in between lagi di sini, dimana dia udah mulai bergerak menuju extreme point berikutnya. Lebih kelihatan smooth kan? Gue juga mau ngurangin spacingnya di sini, karena menurut gue terlalu lebay kalau kepalanya baru gerak segitu aja, tapi tailnya udah terlalu ke belakang. Maka gue majuin dikit. Sisanya gue memastikan tailnya tetap punya line of action yang bagus, sehingga terlihat luwes. Dan selesai. Itulah cara bikin animasi tailnya menerapkan prinsip follow through dengan cara yang rapih. Bisa kalian cek dengan select ketiga ekornya. Kalian bisa lihat tailnya tidak ada satupun keyframe yang beda 1 frame. Di sini ada yang kosong, tapi itu karena gue tadi menghapusnya biar lebih halus saja. Tapi tetap semuanya minimal 2 frame. Itulah kenapa ini cocok untuk pemula yang pengen memahami follow through dengan workflow yang rapih dan gak bikin bingung. Walaupun jika gue select kepalanya juga, tentu akan kelihatan berantakan. Ini karena gue ingin ngebedain antara animasi kepala dan tail. Dan ini nggak masalah selama lo tahu apa yang terjadi di animasinya. Nah, walaupun cara yang pertama ini rapi dan mudah dipahami, tapi punya beberapa kekurangan. Yang pertama, pengerjaan yang lebih memakan waktu. Dan timingnya yang agak boring. Gue sempat bilang kalau akan lebih mudah kalau kalian udah paham bouncing ball. Apalagi untuk timing dari ekornya. Kalau kalian perhatiin, semakin lama bola memantul, semakin cepat juga timingnya. Tapi karena gue berusaha bekerja secara rapi dengan pakai teknik 8 frame tadi, jadi timingnya kelihatan konstan dan boring. Makanya kita akan langsung ke cara kedua, yaitu cara yang berantakan tapi efektif.
Sebenarnya bukan berantakan juga sih, lagi-lagi tergantung animatornya. Buat gua, kalau semua kontrolnya diselect kelihatan berantakan, tapi saat diselect satu-satu masih rapi, itu nggak bisa disebut sebagai berantakan. Selama si animator tahu apa yang dilakuin dengan keyframe-keyframe yang dia tambahin di situ. Bahkan cara ini sebenarnya lebih efektif dari yang pertama. Oke, gue mulai lagi buat tailnya dengan menghapus keyframe di ekor 2 dan 3. Kita pakai timing ekor 1 sebagai patokan awal. Kayak yang gue bilang tadi, cara yang pertama timingnya konstan dan boring karena gue pakai teknik 8 frame 8 frame. Makanya gue lebih bebas mengatur timingnya di sini. Gue bikin lebih bervariasi dengan gak cuma 8 frame. Di sini biar cepat, gue bahkan juga nge-scale keyframe-nya di timeline. Tapi jangan lupa kalian snap lagi biar nggak ada keyframe yang di koma-koma kayak gini. Semakin menuju akhir, semakin gue percepat timingnya, like-nya bouncing ball. Tapi gue baru sadar, jangan sampai sama persis kayak bouncing ball juga. Karena ini tetap dua benda yang berbeda, dengan sifat yang beda juga. Tetap, poin utamanya bikin timingnya lebih bervariasi dibanding sebelumnya. Kalau udah, gue copy semua keyframe di ekor 1, terus gue paste ke ekor 2. Kalau cara pertama gue membuatnya dengan extreme point yang dibuat lebih terlambat, ini sama. Bedanya gue hanya perlu menggeser semuanya kayak gini. Teknik ini disebut offset, dimana gue cuma menggeser timingnya. Di sini gue geser 2-3 frame aja. Yang di awal ini gue geser aja kayak gini biar di awal nggak diem. Abis itu gue copy lagi ekor 2 untuk gue paste ke ekor 3. Masih pakai cara sama, karena ekor 3 lebih delay dari ekor 2, jadi gue offset lagi ke belakang. Di awalnya juga gue geser lagi begini biar nggak diem. Walaupun offset ini udah menggeser timingnya, bukan berarti kalian nggak perlu mengatur spacingnya lagi. Beberapa spacingnya tetap harus ditweak lagi, biar line of actionnya tetap bagus dan kelihatan luwes. Kalian juga bebas mau offset beberapa keyframe-nya lagi jika perlu. Oke, jadi itulah dua cara bikin animasi basic pendulum yang cuma maju. Kenapa gue seribet ini untuk ngasih tahu caranya? Karena gue nggak cuma ingin tunjukin sesuatu yang bisa kalian tiru tanpa pemahaman apapun. Dan workflow barusan bukan cuma buat pendulum, melainkan animasi apapun. Salah satunya karakter. Kalau kalian udah paham, langsung aja ke pendulum yang lebih kreatif. Mungkin kalian udah sadar, pendulum yang gue buat ini cuma extended version dari yang maju tadi. Dan kalau kalian pengen buat, gue saranin jangan ikutin punya gue. Kalian bisa bikin pakai ide kalian sendiri. Bikin sekreatif mungkin. Karena beda dengan mekanik yang bisa kalian latih seiring waktu, nilai jual paling mahal dalam animasi itu adalah idenya. Di sini gue ngebuat gerakan belingkar kayak salto gitu. Pertama, gue buat semua pose di extreme point-nya duluan. Dan lingkaran bisa gue bikin jadi 4 extreme point. Dan di sini gue juga bingung timing gerakan begitu, makanya gue pakai jarak yang sama dulu. Kayak biasa, kalian bisa nyalain motion trail biar bisa lihat arc-nya dengan jelas. Dan kelihatan ini belum bulat karena gue cuma key di extreme point aja. Habis itu gue udah mulai coba adjust timingnya dan nambahin beberapa in between. Yang pertama, gue mencoba untuk bikin hang time saat dia di atas. Gue terinspirasi dari bouncing ball pas dia di udara, dimana akan ada hang time. Dia melambat saat di udara. Ini bikin timingnya kelihatan lebih bervariasi. Dan gue juga menambahkan beberapa in between lagi biar arc-nya kelihatan lebih melengkung. Kalau gerakan kepala dirasa udah bagus, gue lanjut ekornya dengan ngeki ketiga kontrolnya, biar sama kayak kepalanya. Gue ngeki di extreme point-nya aja sebagai patokan.
Terus di sini biar cepet, gue langsung aja rotate ketiganya bersamaan. Biar nanti menggeser keyframe-nya belakangan. Kenapa gue lakuin ini? Nggak ada alasan khusus sih. Ini biar gue dapat gambaran awal aja. Kalau mau pakai cara ini terus di tengah pakai cara yang sebelumnya juga bebas. Dan bisa dilihat gue sebenarnya nggak bener-bener bikin semua extreme point-nya dulu sampai habis. Karena jujur, gue buat ini sambil idenya bermunculan. Gak gue rencanain bener-bener endingnya bakal kayak gimana. Gue cuma biarin idenya muncul sendiri. Walaupun kalau direncanain dari awal pastinya lebih bagus. Di sini gue memang sengaja pengen bikin pendulumnya ini mainin bola biar beda dari animasi pendulum kebanyakan aja. Kalian bisa bikin versi kalian sendiri yang lebih kreatif. Oke, jadi itu aja yang bisa gue kasih tahu. Setelah ini cuma speed up dari proses kerjainnya. Kalian bisa lebih mandiri berbekal basic yang gue kasih tahu. Sering waktu, kalian bakal nemu workflow yang paling cocok buat kalian selama kalian praktekin langsung. Sekian, terima kasih.